Suatu kali, orang Farisi berkumpul di ruang emas. Banyak orang. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami ingin Engkau menunjukkan sebuah mujizat kepada kami." Mereka pun datang kepada Kristus untuk melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Tetapi, apakah saudara-saudara mengerti mengapa Tuhan melakukan mujizat? Mujizat dilakukan supaya orang percaya kepada Tuhan, bukan hanya untuk memamerkan keajaibannya. Untuk dijadikan tontonan, seolah-olah seperti pertunjukan atau sandiwara untuk dilihat, bukan begitu? Tidak, dia melakukan mujizat bukan sebagai pertunjukan semata, melainkan agar orang percaya kepadanya melalui mujizat itu. Tetapi, orang Farisi itu justru, mereka bukan karena ingin percaya kepada Tuhan, tapi hanya karena merasa penasaran, atau merasa, wow, orang ini benar-benar memiliki kuasa, dan bertanya-tanya, dari mana mujizat ini berasal? Itu semata-mata untuk keingintahuan, bukan karena mujizat itu membuat orang beriman kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan membaca. Seperti tertulis, ini adalah zaman kejahatan dan perzinahan. Orang-orang zaman ini selalu ingin melihat mujizat. Kecuali mujizat Yunus. Tak ada lagi yang mau menunjukkan mujizat kepada mereka. Kemudian dikatakan, Yunus berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar. Demikian pula anak manusia akan berada 3 hari 3 malam di bumi sebagai mujizat bagi orang-orang zaman ini. Pada waktu penghakiman, orang-orang kalian akan dibangkitkan bersama orang-orang zaman ini, dan dia akan menentukan dosa orang-orang zaman ini. Sebab penduduk Niniwe mendengar pesan Nabi Yunus dan bertobat. Lihat, ada seseorang yang lebih besar daripada Yunus. Maksudnya, Yunus. Dialah yang pergi memperingatkan Niniwe. Yunus, tentu saja, berada 3 hari 3 malam di bumi, atau di perut ikan besar. Tetapi, ketika Yunus memperingatkan Niniwe, seluruh penduduk Niniwe percaya. Sekarang, Tuhan berkata bahwa dia lebih besar daripada Yunus. Maka, mujizat yang dilakukan Tuhan sangatlah besar, yaitu agar orang melihat keajaiban Tuhan dan percaya kepadanya. Percaya kepada Tuhan berarti di dalamnya ada Allah. Mujizat itu dilakukan oleh Allah. Saudara-saudara, mujizat itu dilakukan oleh Tuhan. Itu adalah Allah, Tuhan. Kuasa besar itu dinyatakan melalui mujizatnya. Maka hati dan roh berseru, lihatlah, aku adalah orang mati yang bangkit. Ini adalah jalan cepat bagi yang skeptis, yang membuktikan bahwa dia tinggal di dalam diriku, yaitu Tuhan Allah. Itu adalah karunia dari Tuhan Allah. Biarkan aku menasihati kalian untuk berlutut kepada Allah. Bertobatlah dan berbalik kepadanya. Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku, dan aku akan membawa kalian kepada Dia yang menunjukkan mujizatnya sendiri. Dia yang mengutus aku, dialah Allah sejati. Dialah yang mengutus aku. Ketika aku melakukan mujizat, itu membuktikan bahwa melalui perkataanku, mujizat itu menegaskan bahwa aku adalah hambanya dan anaknya. Dia berkata kepadaku, nasihatilah mereka untuk bertobat dan berbalik kepadaku. Setelah kalian melihat mujizatku, percayalah kepadaku, dan aku akan membawa kalian kepadanya. Aku lebih besar dari Yunus, tetapi orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan dibangkitkan bersama orang-orang zaman itu, dan dia akan menentukan dosa orang-orang zaman ini. Sebab dia datang dari dasar bumi dan mendengarkan kata-kata kebijaksanaan Salomo. Memang, kata-kata kebijaksanaan Salomo berasal dari Allah. Kemudian, ia mendengarkan Salomo, karena sumber kebijaksanaannya adalah mendengarkan Allah. Sebab kebijaksanaan Salomo pada waktu itu datang dari Allah. Lalu Tuhan berkata, di sini ada seseorang yang lebih besar daripada Salomo. Jadi, jika kalian mendengar aku, berarti kalian mendengar Allah. Tetapi kalian tidak mau mendengar, maka kalian akan dianggap bersalah. Jadi, aku lebih besar daripada Yunus. Yunus, kata-kataku juga berasal dari Allah. Begitu pula peringatan Yunus kepada Niniwe, yang juga berasal dari Allah. Tetapi aku lebih besar daripada Yunus. Maka, kewenanganku pun lebih besar daripada Yunus. Allah menggunakan aku dengan kuasa yang luar biasa. Menggunakan semakin besar. Kamu tidak percaya padaku, maka akan dianggap bersalah. Karena alasan inilah. Kalau begitu, karena kita sudah seperti ini, apakah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan untuk kita? Apakah kita harus percaya bahwa yang ada di dalam Tuhan adalah Sang Pencipta, Allah? Kita percaya kepada Tuhan sama saja dengan percaya kepada Allah yang ada di dalam Tuhan. Allah hendak memakai Tuhan Kristus untuk menasihati seluruh dunia agar kembali kepada Allah. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa Surgawi, Tuhan kita. Amin. Sesungguhnya, Allah juga memakai Tuhan Kristus untuk menetapkan kematian bagi keluarga ini, guna menebus seluruh dosa kita, supaya dosa-dosa kita diampuni. Yesus yang kudus bagi kita, maka dosa itu pun diampuni. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa yang Esa, datanglah, Tuhan.